Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan sederhana saja bacaan Injil pada hari ini, Selasa 28 September 2021. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 9 ayat 51 sampai dengan 56. Dari dalam bacaan Injil, kita bisa mendengarkan bahwa Yesus itu sudah mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Ke Yerusalem untuk menghadapi suatu kenyataan bahwa Yesus akan ditangkap, disesah, diadili, dan dijatuhi hukuman mati di salib. Dan Tuhan Yesus mengutus beberapa utusannya mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu bagi Yesus. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima Yesus karena perjalanannya menuju Yerusalem. Memang orang Samaria itu enggak bersahabat dengan orang-orang Yerusalem. Maka dari itu orang-orang Samaria menolak Tuhan Yesus. Tetapi akhirnya kedua murid itu, Yakobus dan Yohanes, ketika melihat hal itu, mereka kelihatannya kecewa karena rencananya itu tidak sesuai, tidak menjadi kenyataan, dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Kenyataan bahwa rencana itu kadangkala bisa saja tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang direncanakan itu gagal, tidak mencapai hasil. Yang terjadi seperti halnya Yakobus dan Yohanes, mereka kecewa, mereka marah karena rencananya tidak kesampaian. Bahkan Yakobus dan Yohanes meminta kepada Tuhan Yesus untuk menghancurkan orang-orang Samaria. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita dalam hidup ini saya pikir pasti mempunyai rencana-rencana yang sudah kita siapkan. Rencana untuk minggu depan, rencana untuk masa depan, rencana untuk anak-anak bagaimana. Dan kita berharap rencana-rencana itu sungguh bisa terwujud dengan baik dan sungguh membahagiakan kalau rencana kita itu bisa terlaksana. Tetapi bila rencana itu tidak terlaksana, bisa saja yang terjadi adalah kecewa, dongkol, marah, ya, mutung. Kadangkala Tuhan juga ikut kita omeli. Tapi saya pikir mari berhadapan dengan rencana yang kita pikirkan untuk kita laksanakan. Kita berpikir lebih jauh lagi, apakah rancangan atau rencana itu memang baik untuk kita semua, memang sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada kalanya rencana yang kita pikirkan itu adalah egoisme kita sendiri, dan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya ingin jadi orang yang kaya supaya saya bisa menguasai ini dan itu. Kekayaan itu bukannya membuat kita itu punya itikat untuk melakukan kegiatan sosial, kegiatan amal, berbagi kasih. Tapi kekayaan itu menjadikan kita egois. Dan itu kalau kita punya rencana seperti itu, ya bisa saja gagal. Banyaklah ya, kita ini punya rencana-rencana yang kadangkala tidak tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka dari itu mari kita punya rencana yang positif, yang baik. Rencana yang sungguh membangun kita menjadi orang yang benar, menjadi orang yang penuh dengan iman. Dan rencana itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau saya punya rencana saya ingin menjadi Romo yang bisa mengasihi umat,
yang bisa melayani umat, itu pasti terjadi. Tapi kalau saya ini sebagai Romo, saya ingin punya jabatan yang tinggi, punya kedudukan yang tinggi, sungguh dihormati atau terhormat, diagungkan, dimuliakan, itu belum tentu terjadi. Walaupun saya terus berdoa seperti itu dan itu tidak akan bisa terjadi. Tapi kalau saya memohon kepada Tuhan, saya punya rencana jadi Romo yang rendah hati, itu pasti terjadi. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita melihat ya apa yang kita rancangkan itu mudah-mudahan itu sesuai dengan kehendak Allah, dan apa yang kita rancangkan itu bukannya menggambarkan keegoisan kita, hawa nafsu kita, tapi sungguh sebagai tanda kita mencintai Allah dan juga mencintai sesama, mengungkapkan sifat rendah hati kita, mau melayani, mau menolong, mau membantu. Itu kalau kita punya rencana atau rancangan seperti itu, sungguh dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, apa yang baik pasti direstui oleh Tuhan. Apa yang benar pasti direstui oleh Tuhan. Apa yang penuh dengan kasih pasti dikabulkan oleh Tuhan. Karena di situ perbuatan baik, perbuatan kasih, perbuatan benar yang kita lakukan adalah cerminan kecil dari karya penyelamatan Allah kepada kita umat manusia. Semoga kita bersukacita karena kita punya rencana, rancangan yang baik, penuh kasih dalam hidup kita ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.